Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Herlita Putri Listianti dengan NIM 2348201081. Saya berasal dari kelas 2A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang patofisiologi dari penyakit ginjal. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Patofisiologi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Rizky Yulion M. Nah, apa itu definisi dari ginjal? Ginjal merupakan organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai sekresi yang dia berbentuk mirip seperti kacang terletak di bagian belakang perut atau abdomen. Nah, ginjal itu ada dua, ada ginjal kanan dan ginjal kiri yang letaknya itu di belakang tulang punggung, tepatnya di bawah hati dan limpa. Kemudian ada gejala dari penyakit ginjal. Yang pertama itu ada nyeri pinggang bagian belakang. Nah, ini diakibatkan karena ginjal itu kan letaknya di bagian belakang. Kemudian apabila ia mengalami pembekakan atau gangguan, maka itu akan menyebabkan rasa nyeri pada pinggang. Kemudian frekuensi buang air kecil yang meningkat, terdapat darah dalam urin, kemudian urin itu berwarna keruh, terus mual, mudah lelah, sesak nafas, gatal-gatal. Nah, gatal-gatal ini dapat diakibatkan karena terganggunya kinerja dari ginjal, di mana ginjal ini nantinya tidak dapat mensaring atau memfiltrasi zat-zat secara maksimal sehingga terjadi penumpukan kotoran yang dapat berakibat negatif pada kulit. Kemudian tidak jarang juga gejala dari penyakit ginjal itu dapat berupa pembekakan pada bagian-bagian tertentu dalam tubuh yang juga diakibatkan karena tidak bekerjanya ginjal secara baik dalam mensekresi zat-zat yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada faktor risiko dari penyakit ginjal, yaitu apabila orang yang paling beresiko terkena penyakit ginjal, itu faktornya berupa perokok, kemudian terdapat riwayat keluarga yang mengalami penyakit ginjal, terus obesitas, kolesterol tinggi, lanjut usia, atau usianya itu di atas 65 tahun. Kemudian ada kondisi yang dapat meningkatkan gagal ginjal akut, itu berupa hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes, kemudian penyakit jantung, dan juga gagal jantung. Kemudian ada uji diagnosis penyakit ginjal. Secara umum itu dibedakan menjadi dua, ada tes darah kemudian tes urin. Untuk tes darahnya itu meliputi tes kreatinin dan urea (BUN) dalam darah, kemudian kadar elektrolit dan keseimbangan asam dan basa, serta jumlah sel darah. Kemudian untuk tes urin itu meliputi urinalisis, kemudian tes urin 24 jam, dan tes laju filtrasi glomerulus atau LFG. Nah, LFG ini apabila normal itu dalam rentang 100 sampai 140 ml per menit pada pria, kemudian 85 sampai 115 ml per menit pada wanita. Kemudian selain kedua uji tersebut ada uji lanjutan yang dapat dilakukan dalam menganalisis atau mendiagnosis dari penyakit ginjal itu sendiri berupa USG ataupun MRI. Kemudian ada klasifikasi ataupun macam-macam penyakit ginjal, yaitu yang pertama ada gagal ginjal. Gagal ginjal ini dibedakan menjadi dua, yaitu gagal ginjal akut dan juga kronis. Kemudian ada batu ginjal, dan yang ketiga itu adalah infeksi ginjal. Pertama itu ada gagal ginjal. Gagal ginjal itu merupakan kondisi di mana terjadi penurunan fungsi dari ginjal dalam menyaring atau memfiltrasi limbah dari metabolisme dalam tubuh. Kemudian biasanya gagal ginjal ini kan dibedakan menjadi dua, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Di slide PPT dapat dilihat perbedaan dari ginjal normal, kemudian ginjal yang mengalami gagal ginjal akut, kemudian gagal ginjal kronis, di mana apabila mengalami gagal ginjal itu akan terdapat benjolan-benjolan ataupun kerutan-kerutan pada ginjalnya.
Nah, untuk gagal ginjal akut adalah gagal ginjal yang terjadi secara tiba-tiba atau dalam waktu yang singkat, di mana patofisiologinya itu ada 3 faktor penyebabnya, yaitu yang pertama ada prerenal, meliputi hemoragi, kemudian dehidrasi, kemudian sekwestrasi, dan lain-lain. Itu nanti akan menyebabkan penurunan sirkulasi pada ginjal, kemudian kerja ginjal akan terganggu, dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Kemudian faktor yang kedua itu ada faktor internal berupa GNA, iskemik, kemudian renal berat, eklamsia, kemudian nefropati horoin, dan lain-lain. Itu akan menyebabkan gangguan fungsi dan struktur dari jaringan ginjal dan juga dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Kemudian yang ketiga itu ada faktor postrenal berupa gagal ginjal, kemudian tumor, obstruksi kandung kemih yang dapat menyebabkan aliran urin dari ginjal itu menurun, terjadi penumpukan zat toksin di ginjal. Zat tersebut akan merusak jaringan ginjal dan menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, apabila sudah terjadi gagal ginjal akut, maka akan menyebabkan kinerja dari glomerulus itu menurun, kemudian terjadi disfungsi ekskresi amonia, kemudian ketidakmampuan ginjal dalam mensekresikan urin. Dan yang kedua itu ada gagal ginjal kronis, yaitu gagal ginjal yang terjadi secara bertahap dalam waktu yang cukup lama. Ini patofisiologinya atau jalannya penyakit dari gagal ginjal kronis itu meliputi meliputi 4 faktor. Faktor yang pertama itu ada zat toksiknya tadi yang di gagal ginjal akut tadi tidak dapat tersekresi dengan baik sehingga terjadi penumpukan zat toksik. Nanti ini zat toksik ini akan menyebabkan reaksi antigen antibodi di dalam tubuh, kemudian menyebabkan kinerja dari glomerulus itu juga menurun dan menyebabkan gagal ginjal kronis. Kemudian vaskular atau pembuluh darah, nanti di situ ada arteriosklerosis atau penyumbatan, nantinya akan menyebabkan suplai darah dalam ginjal itu akan menurun, menyebabkan kinerja dari glomerulus itu juga turun dan menyebabkan gagal ginjal kronis. Kemudian ada infeksi dari mikroba yang dapat tertimbun di ginjal akibat kerja ginjal yang terhambat tadi. Kemudian itu akan menyebabkan lagi-lagi kinerja dari glomerulus itu menurun dan menyebabkan gagal ginjal kronis. Kemudian ada obstruksi saluran kemih yang dapat menyebabkan glomerulus terganggu dan menyebabkan pula gagal ginjal kronis. Nah, gagal ginjal kronis ini pada ujungnya nanti akan menyebabkan edema ataupun pembengkakan pada beberapa bagian tubuh, kemudian kerusakan integritas kulit, kemudian ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, gangguan citra tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian penyakit yang kedua itu batu ginjal atau nefrolithiasis. Nah, batu ginjal itu merupakan suatu kondisi di mana terbentuk material keras yang mirip dengan batu yang ada di dalam ginjal. Nah, materi ini terbentuk dari sisa-sisa zat dalam darah yang difilter oleh ginjal, kemudian mengendap dan menjadi kristal. Di dalam slide PPT ada gambaran dari batu ginjal atau kidney stone yang berbentuk mirip batu bulat terdapat di dalam ginjal. Nah, kemudian untuk patofisiologi dari batu ginjal itu sendiri, yang pertama diawali dengan adanya mungkin infeksi saluran kemih kronis, kemudian ada gangguan metabolisme berupa hiperparatiroidisme, kemudian hiperuresemia, kemudian hiperkalsiuria, kemudian ada dehidrasi, adanya benda asing, jaringan mati, inflasi usus, dan masukkan vitamin D yang berlebih itu akan menyebabkan pengendapan garam mineral, kemudian terjadinya infeksi juga mengubah pH urin dari asam menjadi alkalis, kemudian menyebabkan pembentukan batu ginjal atau nefrolithiasis
litiasis, dan batu ginjal ini nanti akan menyebabkan obstruksi atau penyumbatan di ginjal, karena kan batu ginjal tadi kan mengkristal kan. Kemudian penyumbatan pada ginjal ini tadi akibat dari batu ginjal akan menyebabkan inflasi atau peradangan, kemudian peningkatan distensi abdomen, atau bisa juga terjadinya kurangnya pengetahuan dan menyebabkan kecemasan. Kemudian inflasi dan peradangan tadi dapat menyebabkan rangsangan terhadap mediator reseptor nyeri, kemudian berpengaruh kepada persepsi nyeri, dan terjadinya gangguan rasa tidak nyaman atau nyeri itu tadi sendiri. Kemudian untuk peningkatan distensi abdomen, itu akan mengakibatkan anoreksia, terjadinya mual dan muntah, terus output berlebihan, dan terjadinya gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian penyakit yang ketiga itu ada infeksi ginjal. Infeksi ginjal adalah salah satu jenis infeksi saluran kemih atau ISK. Kebanyakan infeksi ginjal disebabkan oleh bakteri atau virus yang pertama kali menginfeksi saluran kemih bagian bawah, biasanya itu kandung kemih. Nah, kemudian infeksi ini akan berpindah ke salah satu ginjal atau kedua ginjal. Pada slide PPT terdapat perbedaan antara ginjal normal dan ginjal yang mengalami infeksi, di mana pada ginjal yang mengalami infeksi itu nantinya terjadi atrofi pada korteks, kemudian terjadi pembengkakan pada piramid, kemudian terjadi pengerutan juga pada ginjal, kemudian ada distensi dari renal pelvis berupa dapat pembengkakan ya, kita dapat dilihat perbedaannya di situ lebih bengkak atau lebih kekuningan ya dari renal pelvis pada infeksi ginjal. Kemudian untuk patofisiologinya itu dari infeksi ginjal, yaitu ada beberapa faktor berupa kelainan kongenital, kemudian obstruksi atau gangguan neuron genik, terjadi mikroorganisme kateterisasi, dan kurangnya pengetahuan. Nah, kelainan kongenital ini akan menyebabkan fungsi kutub dari uretrovesikule itu menurun, dan kelainan dari anatomi, kemudian kelainan anatomi menyebabkan ureter sempit dan menyebabkan penimbunan cairan dan kuman, kemudian berpengaruh kepada aliran balik dan menyebabkan perkembangan kuman meningkat dan terjadinya infeksi saluran kemih. Kemudian untuk obstruksi dan gangguan neuron genik itu akan menyebabkan refleks pengaliran tidak lancar, kemudian urin itu statis atau tidak secara lancar tadi, kemudian terjadinya penimbunan cairan dan kuman, berpengaruh kepada aliran balik, kemudian perkembangan kuman meningkat, dan terjadinya infeksi saluran kemih. Kemudian ada mikroorganisme kateterisasi, itu akan menyebabkan infeksi saluran kemih bawah itu kurangnya kebersihan dari penderita itu sendiri, kemudian berpengaruh kepada uretra, terjadinya infeksi pada ginjal, kemudian menyebabkan obstruksi, kemudian menyebabkan jaringan parut, dan terjadinya distensi atau nyeri pinggang yang menyebabkan refleks remointensis dan nyeri akut. Kemudian untuk lebih jelasnya, patofisiologi dari infeksi saluran kemih atau infeksi ginjal tadi diawali dengan adanya kontaminasi pada bagian periuretral oleh urotopatogenik yang berasal dari usus, kemudian terjadi kolonisasi pada uretra dan terjadi juga migrasi ke kandung kemih. Nantinya di kandung kemih itu terjadi inflamasi dari respon kandung kemih itu sendiri dan fibrinogen akumulasi pada urin kateter. Kemudian ada kolonisasi, itu akan menyebabkan invasi pada kandung kemih, kemudian terjadinya infiltrasi dari neutropil, kemudian terjadinya penggandaan pada bakteri, kemudian terjadi juga subversi dari imun sistem atau sistem imun, kemudian terjadi formasi biofilm, kemudian terjadi kerusakan jaringan oleh bakteri atau racun bakteri dan protease, kemudian naik
ke ginjal, nanti di ginjal itu akan menyebabkan kolonisasi lagi pada ginjal dan akan menyebabkan kerusakan jaringan inang ya oleh bakteri tadi, oleh racun bakteri tadi dan terjadilah infeksi bakteri atau bakteremia. Di sini di slide-nya dapat kita lihat bahwa di sini uropatogenik itu yang hijau, kemudian neutropil itu yang warna putih. Kemudian nantinya bakteri ini akan naik ke ginjal setelah dia berhasil menginfeksi saluran kemih. Kemudian ada beberapa hal yang dapat teman-teman lakukan dalam meminimalisir terjadinya penyakit ginjal, yaitu yang pertama mengonsumsi air putih itu secara cukup sehingga tubuh itu tidak mengalami dehidrasi dan filtrasi atau saringan pada ginjal itu akan berjalan dengan baik. Kemudian tidak merokok, kemudian mengatur pola makan yang sehat dan mengatur pula konsumsi garam yang secara berlebihan sehingga tidak menimbulkan gangguan ataupun penumpukan garam mineral pada ginjal sehingga meminimalisir terjadinya batu ginjal. Nah, mungkin hanya dapat itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak salah kata dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.